Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini dari tanggal 13 sampai 17 Februari 2023 ataupun minggu kedua di bulan Februari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental pada minggu ini. Ya, yang sekiranya teman-teman ingin trading berdasarkan fundamental juga. Disclaimer dulu, pada video seperti ini, ya, video analisa ini merupakan adalah analisa fundamental yang dimana saya dapatkan ataupun berdasarkan hasil dari rangkuman beberapa berita yang saya dapat, entah itu dari Forex Factory dan juga dari investing.com. Jadi segala hal yang saya ucapkan berdasarkan analisa fundamental di sini merupakan hasil daripada apa yang sudah tertuang di dalam Forex Factory dan juga di investing.com. Oke, langsung aja kita lihat apa yang terjadi di minggu lalu dulu ya. Jadi di minggu lalu berita penting itu dimulai dari hari Selasa kemarin mengenai apa yang terjadi di Australia. Jadi Australia itu benar menaikkan suku bunganya menjadi 3,35, berarti naik sebanyak 25 basis point. Tapi di sini untuk RBA sendiri dia kalau boleh saya katakan itu bernada hawkish. Kenapa demikian? Karena untuk dari segi RBA sendiri kenaikan 25 basis point ini hanyalah mengikuti bisa dibilang apa yang diinginkan oleh market ya. Jadi kalau kita lihat The Fed itu kan 25 basis point, lalu yang lain juga ada yang 25 basis point, walaupun Eropa dan Inggris itu menaikkan 50 basis point, ternyata Australia juga sama menaikkan 25 basis point aja cukup, walaupun data inflasi di Australia sendiri masih di angka 8,5%. Tapi dari segi hawkishnya adalah mereka di next meeting kemungkinan akan menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis point. Itulah mengapa pada saat berita ini keluar itu Aussie pair itu naik dulu sebelum akhirnya dia drop lagi ya. Yang dimana orang tidak begitu melihat RBA sebenarnya. Lalu dilanjutkan untuk di hari Rabu kita ada Governor McCallum speak dan juga Jerome Powell. Yang dimana Jerome Powell di sini tidak begitu ada efeknya ke market ya, tidak ada begitu efek. Lalu selanjutnya kita ada melihat dari tingkat pengangguran mingguan yang dimana di sini sudah diperkirakan naik karena itu merupakan rekor ya. 183.000 itu merupakan rekor yang pernah terjadi di April 2022 ya. Jadi sudah dipastikan apa yang terjadi di sini pasti akan mengalami kenaikan dari yang sebelumnya 183 naik menjadi 196. Lalu untuk dari segi GDP di hari Kamis nggak ada lagi. Di hari Jumat minggu lalu kita ada berita mengenai GDP di Inggris yang dimana GDP di Inggris di sini sekarang drop dari yang sebelumnya 0,1 turun menjadi 0,5%. Dan jika dia di pertemuan berikutnya ataupun di data berikutnya nanti hasilnya minus lagi, maka dari segi perekonomian tingkat GDP di Inggris itu bisa dipastikan mengalami resesi ya. Lalu di malam harinya kita ada berita yang sangat mencengangkan daripada per Kanada yang dimana kalau kita lihat jumlah orang yang bekerja itu secara signifikan naik dari yang sebelumnya 104.000 naik menjadi 150.000. Itu sangat jauh daripada apa yang diekspektasikan oleh para analis yang hanya sebesar 15.000 aja ya. Sangat luar biasa jauh, dan kalau dilihat 150.000 itu merupakan rekor yang pernah terjadi di Desember 2021. Jadi oleh karena itu pada saat berita ini keluar per Kanada bisa dikatakan menguat ya, dan juga diikuti oleh tingkat pengangguran yang dimana sebelumnya 5,0 dan tetap di 5,0 sebenarnya, tapi itu di bawah ekspektasi 5,1 sehingga itu dilihat oleh market ya tingkat pengangguran di Kanada itu masih oke lah ya. Untuk selanjutnya berita mengenai consumer sentiment di University of Michigan itu dilihat bahwa dari segi sentimen konsumennya itu meningkat ya, yang dimana inflasi dan juga tingkat suku bunga itu tidak membuat para konsumen itu
sentimen secara sentimen konsumen itu tidak membuat mereka takut dalam melakukan hal kegiatan perekonomian seperti itu. Jadi mereka masih yang namanya optimis dalam melakukan perekonomian di negara Amerika sendiri. Lalu apa yang terjadi di minggu ini? Ya, di minggu ini bisa saya katakan menjadi minggu yang sangat wow. Kenapa? Ya, kalau dilihat pada minggu ini, kalau dilihat dulu kita tidak ada market libur ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita tidak ada berita mengenai market yang libur. Jadi otomatis minggu ini full market open ya. Untuk di minggu ini berita penting dimulai dari hari Senin, data inflasi daripada Swiss, yang dimana untuk inflasi Swiss sendiri diperkirakan naik secara tahunan dari sebelumnya 2,8 menjadi 2,9 ya. Ya, Swiss bagi yang trading di Swiss silahkan, berita inflasi ini pasti akan mengejutkan market. Selanjutnya di hari Selasa kita ada berita mengenai GDP di Jepang ya. Tingkat GDP di Jepang yang dimana diperkirakan akan naik dari yang sebelumnya minus menjadi 2%, which is good ya, karena kalau dilihat Jepang sendiri merupakan satu-satunya negara yang tingkat suku bunganya belum naik ya, dan juga tingkat inflasinya sudah melebihi 2%. Dan apakah GDP-nya bisa di atas minus? Dan jika bisa di atas minus berarti yen akan menguat sepertinya ya. Lalu diikuti oleh nanti ada di sore hari Selasa itu mengenai data NFP versi Inggris ya, data NFP versi Inggris yang dimana dari segi tingkat pengangguran adalah 3,7, jumlah orang yang menganggur diperkirakan adalah 17,9 dan jumlah orang yang bekerja sebanyak 40.000 dengan average earning index itu adalah 6,2%. Jika hasilnya ini bagus semua, maka kemungkinan tingkat NFP versi Inggris di sini akan bagus, dan berarti dari segi Inggris ataupun PRGBP pasti akan menguat. Tapi karena kita melihat data kemarin adalah tingkat GDP-nya itu masih minus 0,5, saya rasa sih hasil di sini ya, hasil dari tingkat pengangguran lalu tingkat jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang menganggur itu saya rasa akan hasilnya jelek. Saya rasa sih ya, karena berdasarkan data GDP kemarin yang masih minus, saya rasa ini hasilnya akan jelek seperti itu. Lalu diikuti oleh tingkat GDP juga di Eropa di sore hari, yang dimana akan tetap di 1,9%, dan di malam hari merupakan puncaknya yang mungkin terjadi, inti daripada yang terjadi di minggu ini. Saya rasa sih ya, tapi hal yang penting di hari Selasa itu adalah ini, yaitu adalah tingkat inflasi di Amerika. Tingkat inflasi di Amerika diperkirakan akan turun secara tahunan dari yang sebelumnya 6,5% menjadi 6,2%, which is good ya. Secara perekonomian itu good karena tingkat inflasi sudah turun dan suku bunga The Fed adalah 4,75%. Yang kemarin sudah naik sebanyak 25 basis point. Ya, lagi dikit menuju yang namanya titik netral yang sekitar 5,1%. Yang dimana diperkirakan inflasinya di tahun ini itu sudah turun menjadi 3% atau enggak sekitaran 4% ya. Yang dimana diperkirakan seperti itu. Tapi untuk di minggu ini nanti di hari Selasa malam jam ya, Selasa malam ini jam 9.30 PM WITA, berarti jam setengah 10 WITA atau enggak jam setengah 9 WITA, setengah 9 WIB ya, setengah 9 WIB di sini ada berita inflasi. Jadi harap berhati-hati bagi teman-teman yang trading di major pair termasuk di komoditi, entah itu di gold dan juga di silver. Harap berhati-hati karena jika nanti tingkat inflasinya di sini bisa di bawah ekspektasi ya, jika di bawah ekspektasi maka indeks dolar akan mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, akan mengalami penurunan signifikan. Tapi jika masih jika sesuai ekspektasi ya, jika sesuai 6,2
Indeks dolar kemungkinan akan flat, dan jika di atas 6,5 kemungkinan baru USD akan menguat. Nah, ini kan saya bahas nanti ya. Jadi di hari Selasa berita pentingnya adalah di inflasi. Lalu di hari Rabu kita ada berita mengenai tingkat inflasi di Inggris. Yang dimana seperti yang mereka katakan pada saat kenaikan suku bunga di MPC ya, di BOE kemarin, ada komen mengenai seperti yang sudah saya katakan juga di analisa fundamental minggu lalu. Mereka mengatakan bahwa tingkat inflasi di Inggris itu sudah mencapai puncak, dan mereka yakin tingkat inflasi di Inggris itu akan mengalami penurunan secara berlanjut. Dan memang sih secara data tingkat inflasi di Inggris itu puncaknya adalah di tanggal 16 November kemarin, dan sudah turun sebanyak 2 kali ya. Dari 11,1 menjadi 10,7, dari 10,7 turun menjadi 10,5, dan dari 10,5 diperkirakan turun menjadi 10,3, dan jika hasilnya bisa di bawah 10,3 berarti apa yang dilakukan BOE itu sudah mulai terasa di market. Ya, karena menurut saya sih setidaknya 3 atau 4 kali berturut-turut itu baru bisa dikatakan inflasi itu mulai mereda, walaupun penurunannya sih nggak begitu banyak ya, dari 10,7 menjadi 10,5, dan sekarang diekspektasikan turun 10,3 ya, walaupun turunnya nggak begitu banyak sih, tapi at least sudah mulai turun. Lalu dampaknya bagi GBP di mana dan apa? Dan jika inflasi di GBP di sini hasilnya bisa di bawah ekspektasi, kemungkinan pound sterling akan drop, kemungkinan sepertinya ya. Lalu diikuti oleh tingkat inflasi di Eropa, tapi Eropa di sini lebih khususnya kepada Spanyol ya. Lalu di malam harinya kita akan melihat data mengenai retail sales dan core retail sales dari Amerika, yang dimana diperkirakan untuk dari segi retail salesnya sendiri mengalami kenaikan ya. Dari segi retail salesnya itu dari yang sebelumnya minus 1,1 diperkirakan naik menjadi 1,7, dan core retail salesnya dari sebelumnya minus 0,1 naik menjadi 0,9. At least sekarang dari segi retail sales dan core-nya itu mengalami kenaikan ke angka yang positif. Lalu juga diikuti oleh Empire State Manufacturing Index, dan kalau kita lihat berdasarkan data Manufacturing Index PMI dan juga Flash Manufacturing Index itu masih berada di bawah 50. Jadi nggak heran jika data mengenai Empire State Building yang ada di New York itu secara manufaktur itu masih di angka minus. Jadi nggak usah heran. Heran itu jika Empire State Manufacturing Index itu bisa positif hasilnya, itu baru heran ya. Itu baru heran. Jika hasilnya itu nggak masih negatif ya nggak heran sebenarnya, karena data dari segi manufacturing index dan manufacturing PMI itu masih di bawah 50. Untuk dari segi retail salesnya itu diperkirakan akan naik ke angka yang positif dari yang sebelumnya adalah negatif semua, which is good sebenarnya ya. Lalu di hari Kamis kita ada berita mengenai Aussie, di mana Aussie ini ada berita mengenai tingkat pengangguran dan juga jumlah orang yang bekerja. Dari segi tingkat pengangguran di Australia diperkirakan akan tetap, yaitu 3,5%, dan jumlah orang yang bekerja naik dari yang sebelumnya minus 14.000 naik menjadi 20.000, which is good ya. Lalu di malam hari diikuti oleh core PPI dan juga PPI, yang dimana data PPI sendiri ataupun produsen price index ya, itu secara PPI mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 0,5 menjadi 0,4, dan untuk core-nya sendiri kenaikan juga dari minus 0,1 menjadi 0,3 ya. Jadi di sini untuk di tahunannya 5,5 menjadi 4,9. Untuk selanjutnya kita ada data mengenai tingkat pengangguran mingguan seperti biasa, yang dimana sebelumnya adalah 196.000 di minggu lalu, diperkirakan akan naik lagi menjadi 200.000 ya. Jadi semakin banyak orang yang menganggur lagi datanya, ini nggak ngerti saya nih.
Lalu juga ada data mengenai Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan ya secara manufaktur akan masih angkanya minus. Itu di hari Kamis. Dan untuk di hari Jumat sendiri, karena marketnya tidak begitu banyak yang penting, untuk dari hari Jumat kita ada berita mengenai GBP retail sales saja. Untuk di Eropa kita ada berita mengenai tingkat inflasi di Prancis, lalu ditutup dengan data mengenai apa ini ya, ekspor import daripada USD. Ini udah nggak begitu penting sih sebenarnya ya. Jadi kalau boleh saya katakan ya, oke, sebelum itu ya, kita akan ke chart dulu sebentar untuk melihat bagaimana jika nanti tingkat inflasi di Amerika di sini ya bergerak. Ini kan saya kasih contoh aja sih ya, mungkin secara daily ya, mungkin ya. Secara daily, karena sekarang hari Senin ya, hari Senin berarti besok kan acaranya. Hari hanya kan besok ya, hari hanya itu besok. Dan jika dilihat secara data, secara ini ya, secara price ya, secara price dan juga apa namanya, harga secara candle ya, ini kan sudah secara fundamental, dan saya kasih sedikit secara technical sedikit mengenai apa yang akan terjadi. Kalau kita lihat kemungkinan harga daripada indeks dolar itu akan bisa drop sampai sini, dimana ini juga ada, ini merupakan area demand ya. Ini merupakan area demand 102.288, dan itu juga menjadi area resisten sebelumnya. Dan kalau kita lihat harga sekarang itu indeks dolar tepat berada di 61,8 Fibonacci daily ya, Fibonacci daily. Dan kalau dilihat juga harga daripada indeks dolar itu sedang mengalami drop yang cukup parah ya. Karena dilihat juga ini supportnya kan juga sudah di break, ini support ini di break juga ya. Ketika dia nge-break kemudian harga bergerak naik, dan sekarang harga daripada indeks dolar itu ada juga di zona demand daily dan juga zona demand weekly. Jadi hati-hati, kayaknya sih ya, ini sih hanya perkiraan aja ya, perkiraan aja sih. Jika yang keluar, bukan jika, menurut saya pribadi, data yang keluar CPI besok malam hari Selasa adalah 6,1 atau 6%. Ya, menurut saya tuh 6,1 atau 6%. Ini saya nggak ada dapat kisi-kisi dari mana, saya hanya memperkirakan aja ya. Dan jika hasilnya 6,1 atau enggak 6%, maka otomatis indeks dolar akan drop mengejar zona demand berikutnya yang ada di harga 100,288 atau enggak 130 ya. 103. Nah, ini ya. 103 ini. Otomatis dia akan drop. Ya, menurut saya angka yang keluar adalah 6,1 atau enggak 6%. Tapi jika market berkehendak lain, dalam artian itu adalah tingkat inflasi di Amerika nanti misalnya keluar di atas 6,5 ya, yang artinya itulah tingkat inflasinya masih hot, maka kemungkinan indeks dolar bisa naik sampai ke harga 107 ya. Indeks dolar itu akan bisa naik sampai ke 107, yang dimana merupakan indeks yang dimana merupakan Fibonacci extension 1272. Dan jika opsi terakhir, jika yang keluar adalah 6,2 pas ya, 6,2 pas atau enggak 6,3, maka kemungkinan indeks dolar itu bisa bergerak seperti ini, lalu naik lagi, begini turun, naik lagi, dan begini, dan begini seterusnya ya. Jadi skenario pertama, jika tingkat inflasi keluar di bawah 6,2%, misalnya 6,1 atau enggak 6%, pokoknya range antara 5,9, 6 dan 6,1%, maka
indeks dolar akan drop sampai ke 100,300. Jika tingkat inflasi keluar di atas 6,5%, maka otomatis indeks dolar akan naik sampai ke 1272 Fibonacci, yaitu di harga 107. Jika angka tingkat inflasi keluar adalah 6,2 atau enggak 6,3, maka kecenderungannya untuk di indeks dolar akan bergerak sideways, mungkin dia akan turun sampai di 102, lalu dia akan naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan begitu seterusnya. Atau mungkin bisa aja market berpandangan bahwa tingkat inflasi di Amerika sekarang sudah benar-benar turun, karena secara historicalnya tertinggi adalah di bulan Juli 2022 kemarin, dan otomatis sudah turun sebanyak 7 kali ya. Dari 9,1 turun menjadi 8,5, jadi 8,3, 8,2, 7,7, 7,1, dan 6,5. Secara penurunannya kalau dilihat ini adalah sebanyak 0,6, dari 0,6, 0,2, 0,1, kemudian 0,5, kemudian 0,6, kemudian 0,4. 0,6 lagi ya, 6 ya. Jika dia turun 6 maka kemungkinan bisa sampai di 5,9, tapi nggak tahu sih ya. Jika hasilnya adalah 6,2 pas misalnya nanti ya, misal besok malam keluar angkanya 6,2 pas, maka kecenderungan market adalah dia akan bergerak turun dulu atau dia akan bergerak naik, dan kemungkinan market akan membaca adalah ternyata tingkat inflasi di Amerika itu sudah benar-benar turun ya. Dan apa yang dilakukan The Fed itu ternyata sangatlah worth it. Berarti otomatis jika market berpikiran seperti itu, maka cepat atau lambat zona demand di 103 itu akan dijemput oleh market. Walaupun data inflasinya itu sesuai ekspektasi. Walaupun juga nanti selain tingkat inflasi kita ada retail sales, Empire State Manufacturing, dan juga Philly Fed Manufacturing dan juga PPI sih ya. Tapi untuk kunci di minggu ini saya rasa sih lebih kepada tingkat inflasi. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Jadi harap berhati-hati yang ingin trading di major pair. Ya, saya ingatkan sekali lagi, hati-hati yang trading di major pair, karena untuk di minggu ini market akan lebih berfokus kepada tingkat inflasi. Jika tingkat inflasinya sudah keluar, maka itu akan membuat pergerakan arah market yang lebih jelas ke depannya. Walaupun setelah tingkat inflasi kita ada berita mengenai retail sales dan juga manufacturing index yang menanti setelah tingkat inflasi. Oke, jadi harap berhati-hati untuk trading di major pair pada minggu ini. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental mingguan pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental mingguan minggu depan. Bye-bye.